Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nazif Gifari, ngobrol bareng bersama ahli gizi. Pada video kali ini saya akan membagikan 6 kesalahan bagi para yang mau diet, bagi pemula, dan juga apa hal yang harus Anda perhatikan untuk mencapai dari tujuan diet Anda. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel ini sehingga Anda tidak tertinggal informasi terkait gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Untuk secara lengkap, saksikan video ini. Enam kesalahan bagi para yang ingin memulai diet, sebagai pemula, yang harus diperhatikan adalah teman-teman maunya cepat, tidak mau melalui proses. Secara umum, penurunan berat badan yang normal adalah 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Sehingga kalau dalam sebulan sekitar 2 sampai 4 kilo, jika memang bisa berlebih, juga tidak sampai signifikan, dalam artian mungkin bisa sampai 5 gitu ya, 4,5. Tapi kalau dalam sebulan bisa sampai 10 kilo, 15 kilo, itu menjadi suatu pertanyaan, apakah itu sehat atau enggak. Dan saya khawatir kalau dietnya seperti itu, nanti akan turunnya cepat, akan naiknya lebih cepat lagi. Itu hal yang harus Anda perhatikan ketika ingin memulai diet, terutama untuk menurunkan berat badan. Yang kemudian yang kedua adalah tidak sama sekali mengonsumsi karbohidrat. Nah, ini menjadi catatan. Sebenarnya membuat berat badan kita itu bukan nasi ya, karena nasi sebagai sumber karbohidrat, tapi terlalu banyak makan karbohidrat. Itu menjadi catatan. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau belum makan nasi. Nah, sebenarnya bisa kita batasi ataupun kita modifikasi ya, sehingga tidak berlebihan di karbohidrat. Dan karbohidrat itu juga bukan nasi aja gitu. Kalau Anda bilang, saya nggak makan nasi tapi makan roti, ya sama aja karena ada karbohidratnya. Kemudian yang ketiga adalah Anda melewatkan waktu sarapan atau makan pagi. Kenapa? Ternyata Anda mungkin saking pengen diet gitu ya, nggak makan pagi, padahal sarapan itu menjadi suatu energi utama ketika Anda mau beraktivitas. Kalau tidak sarapan, khawatirnya akan status gizi meningkat. Kenapa? Ketika Anda tidak sarapan atau tidak makan pagi, kemudian makan siang lebih banyak, dan itu terakumulasi dengan waktu, akan mengakibatkan berat badannya berlebih. Nah, yang keempat, tidak memodifikasi menu. Nah, apa dampaknya kalau tidak memodifikasi menu? Berarti biasanya akan bosen, kemudian akan pusing sendiri, kemudian ya banyak hal-hal yang alasan, dan bahkan mahal ya kalau kita lihat diet catering online, sebulan mungkin berjuta-juta. Padahal kalau Anda bisa belajar masak sendiri, itu sangat efektif dan sangat hemat. Dan karena makanan itu sifatnya adalah kita tahu nih untuk memodifikasi dari menu tersebut. Kalau kita sudah paham, enak untuk melanjutkannya, sehingga yang budget tadi mahal tersebut bisa Anda modifikasi ya. Jadi modifikasi menggunakan bahan lokal, kemudian di pasar-pasar. Jadi tidak harus melulu kita harus kalau mau diet itu mesen online karena harganya mahal. Dan di video-video YouTube juga banyak untuk menu-menu sehat yang murah sesuai dengan budget. Jadi teman-teman bisa searching sendiri, ada beberapa alternatif channel YouTube yang bisa mengajarkan Anda untuk membuat menu makanan sehat dan hemat. Kemudian yang kelima adalah kita hanya fokus kepada angka. Angka ini maksudnya timbangan ya. Karena gini ya, pagi nimbang, siang nimbang, malam, kemudian nimbang terus gitu kerjaannya. Padahal kalau secara teori yang paling bagus nimbang itu adalah di waktu pagi setelah kita BAK dan juga BAB. Itu benar-benar angka yang kita peroleh. Dan kalau di pagi hari ya di pagi hari terus, nggak usah
pindah siang, sore, ataupun malam nanti. Tapi yang jelas kalau kita hanya fokus kepada angka, terutama timbangan, kita akan stres. Benar nggak? Kalau kita stres, ya nggak akan optimal gitu ya. Justru dengan kita tahu angka, saran saya cukuplah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi kalau progresnya berhasil, kita bisa lihat apa yang menyebabkan ini berhasil. Tapi kalau kita malah gagal, kita harus evaluasi. Karena ada beberapa hal yang mungkin kita tidak memahami bahwa ini menyebabkan hal tersebut. Jadi kita harus cek-cek gitu ya. Dan juga kalau ada budget, saya rekomendasikan adalah kita mengukur komposisi tubuh. Jadi menggunakan alat-alat yang lebih murah sekarang hanya di bawah 500.000 aja ada gitu loh untuk kita mengukur komposisi tubuh, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang ingin menjalani suatu program penurunan berat badan. Jangan sampai saya menurunkan berat badan, tapi berat badan sendiri kita tuh nggak tahu gitu loh. Cerminannya ataupun indikatornya adalah kaca. Jadi kaca jadi timbangan. Kita kan di kaca nggak bisa berapa angka gitu ya. Tapi dengan kita menggunakan timbangan secara bijak, itu bisa kita progres. Tapi timbangan dalam angka itu bukan segalanya. Perhatikan, angka dalam timbangan itu bukan segalanya. Oke? Yang kemudian yang terakhir adalah kita sering melewatkan waktu olahraga. Jadi sebenarnya kalau untuk Anda lebih optimal menurunkan berat badan, harus diiringi, diimbangi dengan olahraga. Bagi diet pemula, biasanya maunya hanya dari diet tapi tidak mau olahraga. Itu yang biasa terjadi. Padahal kalau kita berolahraga, kemudian ditambah dengan diet, dalam hal ini adalah pengaturan pola makan gitu ya, itu bisa menjadi lebih efektif. Dan harapannya diet bagi pemula ini itu jangan hanya di waktu ini aja gitu ya, tapi bisa sustain atau bisa dalam jangka panjang. Kadang-kadang kita yang nggak sabar untuk mencapai proses itu, selalu maunya hal-hal yang cepat aja, padahal kita melewati namanya proses penurunan berat badan. Dan kalau diet itu nggak makan, itu namanya diet. Jadi kalau kita berpacu pada definisi adalah diet itu pengaturan pola makan dan tidak hanya spesifik untuk menurunkan berat badan. Nah, saya rasa itu 6 kesalahan utama bagi diet pemula, dan semoga video ini bermanfaat. Tapi jangan lupa sekali lagi di like, komen, dan di subscribe ketika channel ini bermanfaat bagi Anda. Dan silahkan tulis di kolom komentar topik-topik apa yang menarik untuk kita bahas, kita sharing diskusi bersama, untuk kita mengedukasi masyarakat agar tetap sehat dan juga produktif, serta bisa berdaya saing global. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.